Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 mantap jiwa. Hari ini kita akan membahas tentang penyusunan soal AKM Asesmen Kompetensi Minimum. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu, proses, dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca serta literasi matematika atau numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM. Karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Berbeda dengan asesmen berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu, AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Pada AKM ini, kita sering mendengar kata PISA. Apa itu PISA? PISA adalah suatu studi internasional di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh OECD, yaitu Organisasi Internasional Bidang Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. PISA bertujuan untuk mendorong negara-negara saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif secara efektif. Indonesia terus mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan memberi kesempatan bersekolah kepada lebih banyak penduduk. Manfaat PISA antara lain, yang pertama adalah mendapatkan data-data perkembangan pendidikan secara akurat, yang kedua adalah saling berbagi pengalaman serta praktik baik tentang sistem pendidikan dengan negara peserta PISA lainnya, yang ketiga membandingkan capaian kompetensi kecakapan hidup siswa Indonesia terhadap standar internasional, serta mengetahui perkembangan capaian tersebut antar waktu. Dan yang keempat adalah mengetahui kekurangan suatu sistem pendidikan sehingga dapat dilakukan perbaikan yang efektif. Strategi pembelajaran efektif 1. Pelibatan siswa dalam pengajaran membaca. Siswa yang mengaku sering dilibatkan guru dalam pelajaran membaca memiliki skor membaca 30 poin lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak pernah atau jarang terlibat. Strategi yang dapat digunakan untuk melibatkan siswa antara lain mengajak siswa berpendapat, membuat daftar tokoh, menceritakan kembali isi bacaan, mengaitkan isi bacaan dengan kejadian di sekitar, membandingkan isi bacaan dengan bacaan lain pada topik yang sama, menentukan isi bacaan yang disukai ataupun yang tidak disukai, serta memberikan pertanyaan pemantik untuk mendorong semua siswa memahami bacaan. Strategi pembelajaran efektif 2. Membaca nyaring bukan cara yang efektif. Hasil PISA menunjukkan strategi membacakan nyaring suatu bacaan bagi siswa lainnya tidak efektif untuk meningkatkan pemahaman isi bacaan bagi siswa usia 15 tahun. Berkonsentrasi pada isi bacaan, menandai atau merangkum dengan kata-kata sendiri terbukti lebih efektif untuk memahami isi bacaan. Merangkum tidak sama dengan menyalin. Ketika guru memberikan tugas untuk merangkum, perlu dipastikan bahwa siswa benar-benar merangkum dengan kata-katanya sendiri, tidak sekedar menyalin isi bacaan. Aktivitas merangkum yang efektif dalam menumbuhkan kemampuan membaca adalah yang mampu menangkap hal-hal yang penting dan menuliskannya kembali dengan kreativitas sendiri. Disparitas mutu hasil provinsi DKI dan DIY. Pada PISA 2018, dilakukan oversampel Provinsi DKI dan DIY. Rata skor kedua provinsi tersebut adalah 35 poin lebih tinggi dibandingkan hasil nasional dan sejajar dengan negara ASEAN lainnya. Hal ini mengindikasikan terjadinya kesenjangan mutu. Asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa, yaitu literasi membaca, dan asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi. Peserta didik yang terlibat adalah peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran di satuan pendidikan.
soal yang digunakan pada AKM bersifat kontekstual, berbagai bentuk soal, pemecahan masalah, dan mendorong untuk berpikir kritis. Penilaian pada AKM mengacu pada tolok ukur yang terdapat dalam PISA dan TIMSS. Instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan matematika murid. Yang kedua, survei karakter yang mengukur disposisi dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Informasi dari survei lingkungan belajar diperlukan untuk merumuskan dan menguji dugaan tentang mengapa seorang murid di sekolah tertentu memiliki hasil belajar yang baik atau buruk. Bentuk-bentuk soal AKM bisa berupa pilihan ganda kompleks, isian atau jawaban singkat, menjodohkan, isai atau uraian. Bentuk soal AKM pilihan ganda terdiri dari pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban dan terdapat satu jawaban yang benar. Untuk kelas 1-3 sebanyak 3 pilihan, kelas 4-9 sebanyak 4 pilihan, kelas 10-12 sebanyak 5 pilihan. Soal harus memenuhi kaidah penulisan soal. Peserta didik diberi skor 1 apabila menjawab benar dan skor 0 apabila menjawab salah. Pilihan ganda kompleks terdiri dari pokok soal dengan beberapa pernyataan, minimal 3 pernyataan. Pernyataan diberi tanda centang pada kotak yang disediakan pada kolom ya atau tidak, benar atau salah, atau pilihan lain yang sesuai. Jika jumlah pernyataan 3-5 dengan 2 pilihan jawaban ya, tidak, benar, salah, diberi skor 1 bila semua jawaban benar dan 0 bila ada jawaban yang salah. Jika jumlah pernyataan lebih dari 5 dengan lebih dari 2 pilihan jawaban, diberi skor 2 bila semua jawaban benar, skor 1 bila 3-4 pernyataan benar, dan 0 bila kurang dari 3 pernyataan dijawab benar. Kriteria untuk soal AKM menjodohkan: mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan antar 2 pernyataan. Terdiri dari 2 lajur, lajur kiri untuk pokok soal dan lajur kanan untuk jawaban. Dan jumlah jawaban sebaiknya lebih banyak dari jumlah pokok soal. Pada soal isean atau jawaban singkat, soal harus menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat. Jawaban dapat berupa frasa, kata, angka, atau simbol. Dan soal isean disusun dalam kalimat berita, sedangkan soal jawaban singkat disusun dalam bentuk pertanyaan. Bentuk soal AKM esai atau uraian: soal yang menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengemukakan atau mengekspresikan gagasan-gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Jawaban peserta didik diskor sesuai dengan kompleksitas jawaban. Disediakan pedoman penskoran yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian skor. Skor penuh atau tertinggi diberikan pada jawaban yang memenuhi semua kriteria atau kunci jawaban benar. Skor sebagian diberikan pada jawaban yang kurang memenuhi kriteria atau kunci jawaban benar. Jawaban salah diberi skor 0, tidak menjawab atau kosong diberi kode 9. Soal-soal saat ini mulai didesain dengan mengacu pada stimulus dengan konteks yang beragam yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dengan elaborasi tabel, grafik, ilustrasi, terutama untuk jenis stimulus multiple items dengan ilustrasi yang kontekstual dan informatif. Stimulus harus mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, dan ada transfer konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah.
Hal yang harus diperhatikan dalam penulisan stimulus dan soal. Yang pertama, stimulus yang ditulis sebaiknya bersifat edukatif, inspiratif, menarik, dan memiliki unsur keterbaruan. 2. Soal harus sesuai dengan indikator atau tujuan pengukuran. 3. Penulisan soal harus sesuai dengan kaidah penulisan soal. 4. Stimulus, gambar, kalimat, slogan, dan kutipan tidak mengandung unsur iklan promosi produk komersil atau iklan atau instansi. 5. Ilustrasi soal tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, politik, ataupun konten yang menimbulkan dampak negatif. 6. Tidak menggunakan nama orang yang masih hidup karena dapat diinterpretasikan mempromosikan tokoh tersebut. 7. Stimulus, gambar, teks, data, atau kutipan apapun sebaiknya dari sumber yang kredibel atau valid dan dituliskan sumber asalnya secara lengkap. Dan yang terakhir, stimulus maupun soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.